Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Ya, tentunya pasti luar biasa. Jadi pada pagi hari ini, Bapak bersyukur pada Tuhan karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan sebelum Bapak masuk ke pelajaran seni budaya atau yang disebut SBK ini, Bapak ingin memperkenalkan diri Bapak. Nah, nama Bapak adalah Bapak Nandin. Nah, mungkin kalian nanti suatu saat ke sekolah mungkin bisa melihat yang mana yang Bapak Nandin tersebut. Ya, mungkin secara online kalian bisa juga lihat di sini ya. Nah, jadi sebelum memasuki materi pembelajaran tersebut, nah mungkin itu saja perkenalan Bapak dengan kalian ya. Nah, sebelum memasuki materi yang pertama, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda, nah, ingin Bapak sampaikan yaitu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, membuat gambar flora, fauna, dan alam benda. Kemudian yang ketiga, menjelaskan prinsip dan prosedur menggambar flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Kemudian yang keempat, membuat gambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Nah, itu tujuan pembelajaran. Kemudian kita langsung ke materi. Nah, di sini yang pertama pengertian menggambar ya. Nah, pengertian menggambar di sini adalah kegiatan yang tidak hanya melibatkan aktivitas fisik saja, tetapi melibatkan aktivitas mental. Nah, di sini aktivitas mental ya, yaitu berkaitan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, arti menggambar sendiri di sini adalah membuat gambar dengan cara menggoreskan benda-benda tajam seperti pensil atau pena pada bidang datar. Misalnya permukaan papan tulis, kertas, atau dinding yang merupakan perwujudan bayangan, angan-angan, ataupun suatu pernyataan, perasaan, ekspresi, dan pikiran yang diinginkan. Nah, itu pengertian menggambar dan arti menggambar. Sekarang objek dan unsur-unsur menggambar. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diandalkan, yang tidak bisa tidak, tetapi harus di sini dikerjakan di dalam menggambar. Yang pertama, objek gambar. Nah, objek gambar di sini yaitu seperti di sini sebuah benda atau sebagainya dijadikan sebagai bahan dan untuk menghasilkan gambar. Di sini objeknya bisa diambil dari alam, kemudian flora, fauna, dan lainnya. Nah, kemudian objek yang digambar dapat berupa tampilan realistis maupun yang tidak realistis seperti potret, setengah realistis seperti karya, sketsa, atau yang benar-benar mementingkan gaya gambar seperti kartun, karikatur, ataupun gambar abstrak. Nah, di sini gambar abstrak ini yaitu gambar nyata. Nah, kemudian unsur gambar. Yang pertama ada namanya titik. Nah, tentu kalian tahu titik. Kemudian ada garis, bidang, bentuk, kemudian warna, dan terakhir tekstur. Nah, ini unsur-unsur gambar. Nah, prinsip dalam menggambar. Nah, prinsip di dalam menggambar yang pertama
adalah model atau objek yang dijadikan acuan. Kemudian proporsi. Nah, di sini kemudian yang C perspektif. Kemudian gelap terang dan komposisi. Nah, yang kedua di sini posisi dalam menggambar. Nah, posisi dalam menggambar ada dua. Yang pertama ada komposisi simetris dan asimetris. Kalau simetris di sini adalah objek di bagian kanan bidang gambar sama dengan objek bagian kiri. Nah, ini simetris. Kemudian asimetris di sini gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek bagian gambar kiri atau bagian kanan. Nah, kemudian unsur-unsur dalam menggambar harus juga kamu pahami. Yang pertama, ada namanya keselarasan atau harmoni, ya. Kemudian keseimbangan atau balance. Kemudian yang ketiga, kesatuan atau unity. Dan yang terakhir, irama atau rhythm. Nah, ini ada 4 unsur dalam komposisi gambar. Kemudian teknik dan tahapan dan teknik menggambar. Nah, tahapan menggambar yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap terang. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, kemudian yang kedua, teknik menggambar. Teknik menggambar ada 5 di sini. Yang pertama, teknik siluet atau blok. Kemudian yang kedua, teknik arsir. Yang ketiga, teknik sapuan basah atau disebut akuarel. Kemudian yang keempat ada teknik pointillis. Dan yang kelima, teknik dusel atau teknik gosok. Nah, kemudian alat dan media dalam menggambar. Nah, yang pertama ada namanya pensil, ya, pensil. Kemudian bidang gambar. Yang ketiga pensil warna, yang keempat krayon, yang kelima pulpen, yang keenam paste, yang ketujuh cat air, 8 cat poster, ke-9 tinta bak, 10 palet, dan 11 kuas. Nah, mungkin sampai di sini saja materi pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan tidak lupa kalian untuk tetap belajar, untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.